A-10 Thunderbolt II adalah pesawat jet tempur berkursi tunggal dan bermesin ganda yang memiliki spesialisasi sebagai pesawat tempur dukungan udara yang sudah dibuat pada awal tahun 1970. Pesawat ini diproduksi oleh pabrikan pesawat Fairchild Republic, perusahaan yang didirikan pada tahun 1925 dan beberapa kali berpindah pemilik. Terakhir kali perusahaan ini dibeli oleh sebuah industri pertahanan Israel, Elbit Systems. A-10 Thunderbolt II dirancang untuk kebutuhan Angkatan Udara IE untuk perlindungan dan dukungan udara CEF, plus air support bagi pasukan di darat dari tank atau kendaraan tempur. Lapis baja musuh. A-10 merupakan pesawat tempur pertama milik AS yang dirancang untuk dukungan udara. Pesawat ini dipersenjatai dengan meriam rotary berat JAU-8 Avenger sebagai senjata utamanya. Senjata ini menjadi meriam rotary terberat yang pernah dipasangkan pada sebuah pesawat tempur. Beberapa bagian dari lambung pesawat dilapisi baja dengan total berat lebih dari 540 kg. Bagian-bagian tersebut dirancang untuk bisa terus berfungsi selama mungkin. Dengan perlindungan lapisan baja tersebut, diharapkan pesawat bisa tetap terbang meskipun telah mengalami kerusakan yang parah. Tak heran jika hingga sekarang Angkatan Udara AS masih mengoperasikan A-10 Thunderbolt II. Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) adalah pesawat pengisian bahan bakar tanker bermesin ganda twin jet. Airbus A330 MRTT adalah turunan militer dari pesawat A330-200. Ini dirancang sebagai pesawat pengisian bahan bakar dan transportasi udara ke udara peran ganda. Untuk misi pengisian bahan bakar udara ke udara, A330 MRTT memiliki kapasitas bahan bakar maksimum 111.000 kg 245.000 pon tanpa menggunakan tangki bahan bakar tambahan, menyisakan ruang untuk 45.000 kg 99.000 pon kargo tambahan. Sayap MRTT A330 memiliki struktur yang sama dengan A340-200 bagi 3004 Messier, dengan lokasi pemasangan yang diperkuat dan penyediaan pipa bahan bakar untuk mesin tempel A340. Oleh karena itu, sayap A330 MRTT memerlukan sedikit modifikasi untuk menggunakan cantalan ini untuk pot pengisian bahan bakar sayap. Kabin A330 MRTT dapat dimodifikasi untuk mengangkut hingga 380 penumpang dalam konfigurasi satu kelas, memungkinkan rangkaian konfigurasi yang lengkap mulai dari transportasi pasukan yang dimaksimalkan hingga penyesuaian kompleks yang cocok untuk misi VIP dan tamu. Konfigurasi yang tersedia mencakup 300 penumpang dalam satu kelas dan 266 penumpang dalam dua kelas. A330 MRTT juga dapat dikonfigurasi untuk melakukan misi evakuasi medis medevac. Hingga 130 tandu standar dapat dibawa. Armaci M345 adalah pesawat latih militer bertenaga turbofan yang dirancang dan diproduksi oleh konglomerat pertahanan Italia Leonardo SPA. Ini merupakan pengembangan dari SAI Marchetti Is.211. Pada tanggal 29 Desember tahun 2016, M345 melakukan penerbangan perdananya. 1 bulan kemudian, pesanan pertama untuk jenis tersebut dilakukan oleh Angkatan Udara Italia. M345 standar produksi pertama diterbangkan dari Venegono Superior pada bulan Desember tahun 2018. Pada titik ini, masuknya layanan dengan Angkatan Udara Italia diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020. Karakteristik umum, kru 2. Panjangnya 9,85 meter 32 kaki 4 inci. Lebar sayap 8,47 meter 27 kaki 9 inci. Tinggi 3,74 meter 12 kaki 3 inci. Luas sayap 12,6 meter 236 kaki persegi. Berat kosong 3.300 kg 7.275 pon. Berat lepas landas maksimal 4.500 kg 9.921 pon. Kapasitas bahan bakar
700 kg 1.500 pon. Pembangkit tenaga, 1 mesin turbofan Williams FJ444M34, daya dorong 15,40 kN 3.460 pon F dengan daya dorong maks 1.540 kg 3.400 pon. Harrier 2 adalah sebuah pesawat tempur 5 STOL generasi kedua yang digunakan oleh Angkatan Udara RAF dan sejak tahun 2006 oleh Royal Navy. Ia dikembangkan berdasarkan model terdahulunya yaitu Hawker Siddeley Harrier dan terkait erat dengan pesawat AV-8B Harrier 2 yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Kedua banyak digunakan dalam serangan ringan dan tugas-tugas berbagai peran. Harrier 2 sering kali dioperasikan dari kapal pengangkut pesawat kecil. Keduanya. Ciri-ciri umum. Kru 1. Panjang 46 kaki 4E. Rentang sayap 30 kaki 4E. Tinggi 11 kaki 8E. Luas sayap 243 kaki. Berat kosong 12,500 pon. Berat isi 15,703 pon. Berat maksimum saat lepas landas 18,950 pon VTO, 31,000 pon STU. Mesin 1 kali Rolls-Royce Pegasus MK 105 Factory Cruise Turbofan 21,750 pon. Kinerja laju maksimum 662 mil per jam 1,065 km per jam. Radius tempur 300 mil 556 km. Jangkauan ferry 2, 15 mil 3256 km. Langit-langit batas 50,000 kaki. Laju tanjak 14,715 kaki min. BA Hawk adalah sebuah perusahaan dari Britania Raya. Hawk merupakan sebuah pesawat jet latih trainer interim untuk pesawat tempur jet generasi 4 F-16, F-15, DLL menggunakan radar modern APG-66 khusus varian MK200 dan rudal AM-9 Sidewinder. Hawk MK109-209 merupakan kode untuk Hawker Siddeley Hawk yang diekspor ke Indonesia, yang mulai melengkapi TNI EU tahun 1997 pada tahun 1980-an. NMI juga pernah membeli sejumlah HKMK lalu memiliki dia. Hongkong luar sendiri. Lupakan variasi dari Korea. Pesawat jet ini dikhususkan untuk mengemban di siaran sumber di luar akal. Malaysia juga memiliki sejumlah Hawk MK108-208 yang merupakan varian Hawk pertama yang bisa melakukan in-flight refueling. Boeing YL-1 Airborne Laser Testbed merupakan sistem senjata kimia golongan megawatt dengan laser oksigen ioden coib yang terpasang di dalam pesawat modifikasi Boeing 747-400. Dirancang sebagai sistem pertahanan rudal untuk menghancurkan rudal balistik taktis TBMS. Airborne Laser Program digagas oleh Angkatan Udara pada tahun 1996. Pada tahun 2001, program tersebut telah dipindahkan ke MDA dan dikonversi ke program akuisisi. Pesawat itu dinamakan YL-1A pada tahun 2004 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sebuah laser berenergi tinggi digunakan untuk mencegah target uji pada bulan Januari tahun 2010 dan pada bulan kemudian berhasil menghancurkan 2 rudal tes dalam teori. Sistem itu bisa digunakan pada pesawat tempur, rudal jelajah, atau bahkan satelit dengan orbit rendah. Namun, karena mereka tidak menargetkan itu, maka kemampuannya tidak diketahui. Boeing YL-1 masih dalam tahap pengembangan dan pengujian. Karakteristik umum, Crew 6. Panjang 231 kaki 10 in 70,6 meter. Lebar sayap 211 kaki 5 in 64 4 meter. Tinggi 63 kaki 8 in 19 4 meter. Maka berat lepas landas
875.000 pound Inggris 396.890 kg. Power plant 4 kali General Electric CF680C2B5F turbofan 62.100 pound F276 kN masing-masing. BAENG 6 Mercury sebelumnya 6 Hermes merupakan pos komando udara dan komunikasi relay didasarkan pada Boeing 707-320. 6 asli diproduksi oleh Divisi Pertahanan Boeing. Memasuki layanan dengan Angkatan Laut Amerika Serikat pada Juli tahun 1989 menggantikan IC-130K. Instruksi ini disampaikan dari National Command Authority untuk armada kapal selam rudal balistik. Misi dikenal sebagai TCIMO Take Charge and Move On. Model E-6B dikerahkan pada Oktober tahun 1998 terus pada peran ini, tetapi dengan menambahkan kemampuan pos komando lanjut dan penguasaan rudal berbasis darat dan senjata pembom nuklir. E-6B menggantikan IC-135C Angkatan Udara dalam peran Looking Glass, memberikan komando dan kontrol pasukan nuklir berbasis darat AKS menjadi inoperable. McDonnell Douglas Boeing C-17 Globemaster III adalah sebuah pesawat angkut yang dikembangkan untuk militer Amerika Serikat yang diproduksi oleh McDonnell Douglas sekarang telah bergabung dengan Boeing. Nama Globemaster pada C-17 diturunkan dari dua pesawat angkut pendahulunya, yaitu C-74 Globemaster dan C-124 Globemaster II. C-17 didasarkan pada YC-15, prototip pesawat angkut yang lebih kecil yang dirancang pada tahun 1970-an. Y-17 dirancang untuk menggantikan lokasi SAT-411 lain dan juga untuk memenuhi beberapa para lokasi legasi. C-17 biasanya melakukan misi pengangkutan udara taktis dan strategis, mengangkut pasukan dan kargo ke seluruh dunia. Peran tambahannya termasuk evakuasi medis dan tugas penerjunan udara. C-17 ini digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) bersama dengan Angkatan Udara Indian, Britania Raya, Australia, Kanada, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan organisasi Multilateral Heavy Airlift Wing yang berbasis di Eropa. PXI F-17 Thunder adalah pesawat tempur multiperan yang bisa dioperasikan pada berbagai kondisi cuaca, yang pengembangannya merupakan hasil kerjasama Chengdu Aircraft Industries Corporation (CAC) dari Tiongkok, Angkatan Udara Pakistan (PAF), dan Pakistan Aeronautical Complex (PAC). Penamaan JF-17 Thunder adalah versi Pakistan, sedangkan JF singkatan dari Joint Fighter. Dan menurut versi Tiongkok, pesawat ini disebut dengan nama FC-1 Xiaolong, yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai Fighter Cina 1 First Dragon. JF-17 dapat menyimpan persenjataan yang beragam, termasuk rudal udara ke udara dan udara ke permukaan, termasuk rudal anti kapal dan meriam otomatis laras ganda 23 mm GSH-232, didukung oleh turbofan afterburning Guizhou WS-13 atau Kaimov RD-93. Ia memiliki kecepatan tertinggi Mach 1,6. JF-17 adalah tulang punggung dari PAF, melengkapi Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon dengan biaya yang hanya setengahnya. JF-17 dimasukkan ke dalam PAF pada Februari tahun 2010. Chengdu J-10 adalah pesawat tempur multiperan generasi keempat buatan Tiongkok yang dikembangkan sejak tahun 1988 oleh Chengdu Aircraft Industries Corporation sebagai kelanjutan dari proyek pesawat Chengdu J-9. Pada mulanya pengembangan J-10 dibantu oleh Israel dalam sisi teknologi pesawat, bobot ringan, desain aerodinamis, sistem kontrol VBW terinspirasi dari prototip pesawat tempur buatan Israel, EILAV. Setelah tragedi Tiananmen, mulai tahun 1990 Tiongkok diembargo oleh Amerika Serikat dan negara barat. Pertengahan tahun 1990, Rusia membantu pengembangan dan menyuplai mesin turbojet Lyulka IL-31F sebagai mesin pendorong jet. Dan pada akhirnya 22 Maret tahun
1998. J-10 berhasil terbang dengan 6 unit prototipenya untuk PLAAF dan selama 5 tahun pengujian, tes dan training. Akhirnya Maret tahun 2003 J-10 lulus pengujian untuk menjadi pesawat militer di Tiongkok. Dioperasikan secara resmi untuk kekuatan militer Tiongkok pertama kali pada Juli tahun 2004 di Armada Udara Provinsi Yunnan. Sedangkan seri 2 awak J-10S baru resmi pada tahun 2005. Untuk serangan ke permukaan J-10, membawa hingga 6 bom 500 kg berpemandu laser, bom konvensional 90 mm. Pesawat juga dilengkapi dengan single barrel 23 mm cannon. J-10 dilengkapi dengan Pulse Doppler Fire Control Radar, hingga mampu melacak 10 target secara simultan dan menyerang 4 dari mereka. Perkiraan deteksi jangkauan maksimum adalah 100 km. Pesawat ini juga dilengkapi dengan Fly-by-wire system. Tunggu bagian berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.